Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dewiyanti dengan NIM 2021111039 kelas 2C Manajemen ingin mengerjakan atau menjawab soal UAS Bahasa Indonesia. 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terkait. Tulislah kembali bentuk gabungan terkait berikut ini. A. Adikuasa, B. Catur tunggal, C. Dwiwarna, D. Ekstrakurikuler, E. Kontrak revolusi, F. Purnawirawan, G. Saptakrida, F. Subbagian. 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. A. Penalaran deduktif merupakan proses penalaran yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Contoh 1. Buah anggur berwarna ungu rasanya manis. 2. Buah naga berwarna ungu rasanya manis. 3. Ditarik kesimpulan bahwa buah berwarna ungu manis. B. Penalaran induktif adalah proses penalaran yang berasal dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan secara logis. Contoh 1. Semua mahasiswa adalah lulusan SLTA. Saya adalah mahasiswa. Saya lulusan SLTA. 2. Jika tidak ada makanan, manusia akan kelaparan. Jika makanan tidak ada, jadi manusia akan kelaparan. 3. Jika tidak berusaha, manusia tidak sukses. Jika tidak ada usaha, maka manusia tidak sukses. 3. Jelaskan dan beri contoh transkripsi dan transliterasi. Berikan contoh penerapannya. 1. Transkripsi adalah pengalihan tutur yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Penulisan kata, kalimat, atau teks yang menggunakan lambang-lambang bunyi, mantra yang diucapkan seseorang dan kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk lontar atau kitab atau dalam bentuk tertulis lainnya. Contoh bisa dilihat seperti PPT yang saya bagikan. Selanjutnya 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda ada penulisan yang salah. Berikut bisa dilihat di PPT yang saya bagikan. Berikut yang sebelah kiri adalah yang sebelah salah, yang sebelah kanan adalah sebelah yang benar. Lanjut, nomor 5. Jelaskan bagaimana penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah satu penulisannya, segera diperbaiki. Gelar adalah awalan prefiks atau akhiran sufiks yang ditambah pada nama seseorang untuk menandakan penghormatan, jabatan resmi, atau kualifikasi akademis atau profesional. Berikut bisa dilihat dari penyebutan nama gelar yang saya bagikan di PPT saya. 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Penggunaan tanda baca elipsis atau titik-titik. 1. Penulisan kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis ditulis dengan cara titik spasi titik spasi titik. Tanda ini dipakai dalam penulisan kalimat yang terputus-putus. Contoh, titik, 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 aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. B. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di dalam kalimat penjelas. Contoh, persamaan dari metode pengajar itu perbedaan, lihat halaman 33-45, cukup signifikan, memberikan output yang kurang lebih sama dengan tujuan awal. C. Tanda kurung digunakan untuk memberikan penjelasan
atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama dalam suatu kalimat. Contoh, harta kekayaan meliputi A. logam mulia, B. properti, dan C. saham. Berikutnya, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat kausal. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contoh. Penalaran induktif adalah sebuah metode yang dipakai untuk menarik kesimpulan dari sekumpulan fakta dan peristiwa yang bersifat umum. Penalaran induktif terbagi atas generalisasi, menyimpulkan suatu berdasarkan fenomena yang bersifat khusus menjadi bentuk pernyataan umum. Analogi menyimpulkan sesuatu yang menggunakan perbandingan antara dua hal. Kausalitas menyimpulkan sesuatu dengan menggunakan alasan hubungan sebab akibat. Contoh, generalisasi, jika sebuah kursi rotan dibakar, maka dia akan menjadi arang. Jika sapu lidi dibakar, akhirnya juga akan menjadi arang. Begitu juga kayu bakar. Ketika disulut api, lama-kelamaan dia akan menjadi arang. Sehingga jika sebuah benda yang terbuat dari kayu dibakar, maka benda tersebut akan menjadi sebuah arang. Analogi, mendidik seseorang anak itu diibaratkan seperti merawat sebuah tanaman. Ketika merawat tanaman, kita harus memperhatikan dan telaten dan memastikan kebutuhan tercukupi sehingga bunga tumbuh dengan semestinya. Begitu juga dalam mendidik anak. Oleh karena itu, kita harus mendidik anak dengan telaten, sabar, dan tekun agar anak kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik seperti halnya saat merawat sebuah tumbuhan. Kausalitas atau sebab akibat. Hujan deras yang terus mengguyur kawasan Jabodetabek belum juga berhenti dari Rabu malam. Volume debit air terpantau terus meningkat dan menimbulkan kebanjiran sehingga jalan-jalan ibu kota banjir yang terjadi ini mengakibatkan kemacetan yang terpantau di ruas-ruas jalan Jabodetabek. Berikutnya, nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme, berikan contoh silogisme. Silogisme adalah setiap penyimpulan di mana dari dua keputusan premis-premis disimpulkan suatu keputusan yang baru. Keputusan yang baru itu berhubungan erat sekali dengan premis-premisnya. Contoh, semua anjing suka menggonggong. Mikel adalah seorang anjing, jadi Mikel suka menggonggong. Ada 3 tipe silogisme, yaitu silogisme kategoris, silogisme hipotesis, silogisme alternatif. 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi sering disebut pula sebagai kata penghubung antar kalimat. Namun, konjungsi juga digunakan sebagai penghubung antar kata. Dalam penggunaan, konjungsi juga tidak mengandung suatu makna atau tujuan tertentu. Karena konjungsi memang hanya berperan sebagai kata penghubung atau kata sambung saja. Konjungsi pertentangan misalnya, bagaimanapun, biarpun, walaupun demikian. Konjungsi yang menyatakan lanjutan misalnya sesudah itu, setelah itu. Berikutnya. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. A. Wacana narasi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu peristiwa atau kejadian sehingga peristiwa itu tampak seolah-olah dialami sendiri oleh pembaca. Narasi menyajikan peristiwa dan dalam sebuah rangkaian peristiwa kecil yang bertalian. Cirinya, 1. Memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. 2. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. B. Wacana deskripsi. Jenis wacana yang ditunjukkan kepada penerima pesan agar dapat membentuk suatu citra atau imajinasi tentang suatu hal. Cirinya, digunakan kata-kata yang bersifat evaluasi yang terlalu abstrak. 2. Umumnya menggunakan kata-kata bersifat objektif dan menggambarkan sesuatu. C. Wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk menerangkan sesuatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahaminya.
D. Wacana argumentasi merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar penerima pernyataan yang dipertahankan baik didasarkan pertimbangan logis atau maupun emosional. E. Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penuturnya. Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya Novita Dewiyanti. Selamat siang.